Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati Prof. Imam Robandi selaku founder Airo Komunitas, juga sahabat-sahabat panitia yang sudah berusaha mengadakan acara ini yang luar biasa. Acara ini yaitu Saresehan Nasional awal tahun 2022 merupakan acara spektakuler yang luar biasa dengan tema Getaran Baru Menuju Sekolah Cemerlang setelah masa pandemi. Saya sengaja membuat video ini sebetulnya karena kemarin ketika membuat konklusi terjeda dan di jeda terakhir saya kaget. Di situ ada pernyataan, saya menyesal Mas Figro, belum selesai ya Allah. Padahal maksud saya menyesal baru sekarang masuk grup Airo, kenapa tidak dari dulu, sehingga saya sudah bisa memiliki lompatan-lompatan seperti yang lain kalau dari awal. Tetapi tidak masalah, hari ini saya berusaha ingin membersamai sahabat semua di Airo, ingin belajar dengan Prof. Imam dan juga yang lainnya supaya bisa lebih maju ke depannya. Materi yang luar biasa hari ini disampaikan oleh para orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, super speaker, sudah menyampaikan pemaparannya. Kalau tadi Prof. Imam mengatakan bahwa Airo ini merupakan candra di muka, dan sebetulnya orang-orangnya sudah sangat siap sekali, tinggal disulutkan api ke kayu-kayu kering, maka semuanya dengan mudah bisa dilaksanakan. Terbukti dengan tampilnya 15 super speaker hari ini, yang insya Allah saya akan mencoba sedikit menarik kesimpulan dari materi yang kemarin disampaikan oleh sahabat-sahabat super speaker. Yang pertama, Bu Retno Kuncowati dari Cirebon. Beliau seorang pemerhati pendidikan menyampaikan bagaimana peranan orang tua dalam pendidikan anak. Bahwa anak itu harus diberikan pembelajaran, harus didampingi, harus dibina, harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana cocok yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Itu pendidikan yang harus dilakukan di rumah oleh orang tua kita. Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Pamujir Harjo dari Karanganyar, beliau prinsipal Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Dia menyampaikan bahwa sekolah itu harus aman, sekolah itu harus menyenangkan, sekolah itu harus memberikan kebahagiaan kepada anak sebagai rumah kedua. Sehingga lingkungan yang asli dan nyaman perlu diusahakan dengan cara apa? Satu, menyiapkan aman dari gangguan. Gangguan apapun termasuk gangguan kejiwaan. Tempatnya harus menarik supaya anak tertarik dan betah. Service excellent, pelayanan yang prima kepada warga sekolah, sehingga warga sekolah merasa bangga juga sebagai anggota sekolah tersebut, dan juga lingkungan yang asri. Disambung oleh Bapak Heri Nugroho dari Sukoharjo. Dia menyampaikan bahwa mencetak siswa itu dengan berkarakter, karena hari ini tantangan mendidik siswa sangat luar biasa. Banyak sekali di antaranya pandemi yang belum berakhir, orang tua yang sibuk, anak yang sulit diatur,
konten gambar negatif bermunculan di HP-HP mereka. Rasa ingin tahu anak yang sangat besar sehingga dengan mudahnya mereka mencari informasi. Bisa jadi informasi yang masuk ke mereka juga kurang tepat. Kemudian kontrol orang tua yang lemah. Nah, mencetak siswa yang berkarakter, membuat target, dibuatkan program untuk mencapai target tersebut, kemudian dievaluasi dan nantinya untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan mencari solusi-solusi kemudian diaplikasikan kembali. Disambung dengan Bapak Dr. Muhammad Solhin, beliau dari Surabaya, beliau menyampaikan bahwa perlunya transformasi nilai irfani dalam pendidikan modern. Sebagai lembaga pendidikan, muara pendidikan itu harus sesuai dengan yang Islami, yaitu dengan tilawah, tazkiyah, taklim, dan tauhid, dibaca, disucikan dengan hikmah dan mengesahkan Allah. Menurut Imam Ghazali bahwa tujuan pendidikan adalah bermuara kepada kemurnian jiwa yang bersih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Transformasi nilai irfani dalam pendidikan modern itu dengan bahkan mengosongkan tahliyah, melakukan dan tazali, membuktikan. Jadi seorang pendidik kita, para guru harus memiliki, pertama adalah seorang ulama, kedua ju'ama, ketiga aulia, dan keempat anbiya. Insya Allah nilai-nilai keagamaan transformasi akan sampai kepada anak. Selanjutnya disambung oleh Bapak Ali R. Audah dari Yogyakarta bahwa kita harus cerdas digital untuk digital natif dan digital immigrants. Nah, jadi apa itu migran dan natif? Kalau imigran itu kita yang baby boomers yang terlahir sebelum masa digital, harus mampu kita menyesuaikan dengan zaman. Kemudian kalau natif itu anak kita yang sudah terlahir pada masa digital, sehingga kita harus mampu beradaptasi dengan situasi hari ini supaya bisa membawa anak kita masuk ke dunia mereka, sehingga kita bisa mempengaruhi mereka, kita bisa mendidik mereka, kita bisa menyesuaikan dengan zaman yang sedang mereka alami. Cerdas itu ada 3, ada cerdas digital, yaitu digital inteligensi, yang meliputi manajemen identitas, manajemen cyberbullying, manajemen screen time, manajemen security, validasi transformasi, manajemen empati, manajemen digital fingerprint, dan manajemen privasi. Kemudian ada digital literasi, ada digital skill. Jadi berbagai kemampuan yang harus kita kuasai, harus kita miliki supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan. Kemudian disambung oleh Bapak Said Matondang dari Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa kita harus menjadi guru yang milenial. Menyambung dengan Bapak Ali tadi bahwa kita ini harus pandai juga, maka diperkuat oleh Bapak Said Matondang. Karena kita harus menyiapkan anak itu, sesuaikan mereka dengan hari esok, didik mereka sesuai dengan zamannya, sehingga kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang milenial tapi tetap agamanya kuat, sehingga kita guru pun harus milenial. Kita harus beradaptasi, kita harus melek teknologi. Anak-anak yang berorientasi pada prestasi, mereka usaha untuk mencoba, ingin mencari apresiasi. Anak-anak yang diapresiasi, maka mereka akan merasa bangga dan akan merasa diakui. Kalau sudah begitu, kita akan mudah mengarahkan mereka. Anak milenial juga mudah bosan, sehingga perlu banyak variasi dengan meningkatkan kapasitas diri kita, kredibilitas kita dalam membina, mendidik mereka mau belajar. Disambung kembali oleh Bapak Munali dari Malang.
Beliau luar biasa sekali menyampaikan bagaimana membentuk sekolah kewirausahaan. Jadi program sekolah, satu keahlian punya produk unggulan yang bisa dikerjasamakan dengan eduka. Lembaga pendidikan sekolah dan industri disinkronkan dalam sebuah program sehingga guru-guru dimagangkan dulu ke tempat yang anak-anaknya nanti yang mau magang sehingga guru bisa menyampaikan nanti akan ini loh anak-anak ya. Jadi sebelum anak-anak guru dulu yang dimagangkan katanya. Atau ada juga program guru dari industri didatangkan ke sekolah untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak sehingga dunia itu nyata antara dunia industri dengan dunia sekolah itu nyambung, dia tidak terjadinya. Kadang anak setelah lulus sekolah begitu ke dunia usaha kok beda, kok tidak ada ini yang membuat artinya sekolah seperti tidak baik. Sehingga perlu juga disiapkan standarisasi peralatan, kemudian dunia factory pekerjaan industri dikerjakan di sekolah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kewirausahaan sekolah. Disambung oleh Bapak Fahri dari Malang, bagaimana kiat merancang peta jalan atau roadmap sekolah unggulan. Beliau menyatakan bahwa manajemen kepala sekolah itu harus hebat dan juga kita harus menyiapkan guru-guru petarung. Jadi siswa yang unggul, siswa yang beriman, mandiri dan gotong royong itu dicetak oleh guru-guru yang unggul, oleh kepala sekolah yang unggul. Sehingga kurikulum itu harus mengikuti output dan outcome-nya sesuai. Kurikulum berjalan, fasilitas harus mengikuti kurikulum yang kita canangkan, bersih, rapi, dan tentu saja lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Jadi plan, do, take action ya dilakukan. Sekolah itu ingin unggul dimulai dari impian yang abnormal katanya. Kenapa harus berbeda? Tidak bisa tidak sama. Kalau ingin berbeda hasilnya, ingin kualitasnya lebih baik, maka jangan sama saja. Supaya orang banyak mencari, supaya orang merasa perlu, sehingga harus juga keluar mindset abnormal. Maka akan muncul lagi kualitas. Disambung juga oleh Ibu Heriati dari SMP Muhammadiyah Jogja. Beliau menyatakan membangun jejaring nasional dan internasional itu sebuah trik unggul di mana setiap peluang harus dimanfaatkan, harus memperkerjakan guru-guru yang berkualitas, menata lingkungan yang teratur, memperlakukan sekolah yang baik, berani bersaing, memonitoring semua kegiatan dengan rutin. Jika dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi. Dan juga satu unggulan yang ini menjadi daya tarik juga adalah adanya dengan kelas ICT dan bilingual. Jadi kalau susunan kurikulum dan programnya ini kita buat sedemikian rupa, tidak kurikulum yang biasa-biasa saja, dikembangkan dan kerjasama jejaring dengan pihak manapun, pihak luar maupun dari. Disambung oleh Bapak Mardianto dari Sragen tentang bagaimana school branding. Jadi beliau menyatakan bahwa merubah jejaring dari berbagai negara dan volunteer berdatangan ke sekolah, kemudian publikasi media sosial, juga media di sekitar sekolah dipasang baligo. Jadi ini membuat brand agar sekolah itu dikenal, agar trust daripada masyarakat itu kepada kita lebih. Kemudian market diperbanyak sehingga mereka percaya. Jadi diperlihatkan hanya 1 hari setengah sudah terpenuhi katanya. Jadi tanpa promo PPDB, kalau kita sudah punya branding, kita sudah punya nama, bahkan sampai bisa jadi antri supaya orang ke sekolah kita berbondong-bondong. Jadi 1 hari setengah itu sudah selesai terpenuhi kebutuhan. Sehingga media pun banyak mempercayakan kepada sekolah Bapak Mardianto ini untuk membuat berbagai event-event kegiatan.
Selanjutnya dari Pak Ajuslan Krubun dari Tegal. Ini sekolah Adiwarna. Dia menyampaikan strategi PPDB pasca COVID. Sekolah modern itu tidak bersaing dengan sekolah yang lain, tetapi bersaing dengan perubahan. Ya. Karena semua pasti akan berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan terus terjadi di masyarakat, sehingga perlu adanya keep branding, yaitu branding itu harus dibangun, branding itu harus dipelihara, dan branding itu harus dilindungi. Karena hasil yang luar biasa hanya diperoleh dari strategi yang tidak biasa. Wajar kalau hasilnya sangat biasa, karena strategi yang digunakan adalah sangat biasa. Jadi power of sukses itu dengan doa, ilmu, dan semangat. Akan ada 5 kunci untuk supaya terbukanya pintu branding, yaitu datangkan para tamu ke sekolah Muhammadiyah. Kemudian buat event-event yang menggetarkan, buat networking, buat pencitraan, gunakan strategi branding. Selanjutnya Dr. Mulyana dari Surabaya, dia menyampaikan inovasi kurikulum dan marketing sekolah. Jadi dia mengatakan bahwa apapun kurikulumnya, rekayasa, kreativitas, dan inovasi adalah jawabannya. Sebagus apapun kurikulum yang digunakan sekolah, jika market sekolahnya lemah, jangan berharap sekolah akan menjadi besar. Menurutnya, jadi menyeimbangkan inovasi kurikulum, marketing sekolah, diferensiasi, positioning, dan branding itu menjadi sangat penting. Jadi merekayasa kurikulum dengan inovasi, maka bisa kita menjadi sekolah yang bersaing, bisa bertarung di tengah kancah keberhasilan sekolah-sekolah yang lain. Itu pernyataan dari Dr. Mulyana, dan Bapak Suparman menyampaikan begini. Bapak Suparman, dia menyampaikan bahwa from zero to hero, dari negara. Dia mengatakan bahwa kita itu sebetulnya berasal dari bukan siapa-siapa menjadi paling hebat, karena salah satunya adalah mengoptimalkan setiap momen untuk PPDB. Jadi promosi yang kuat akan menarik customer yang banyak dan percaya. Jadi teruskan ada promo, teruskan branding, teruskan pencitraan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi di atas. Ditutup oleh Pak Sumarjo dari Purworejo, yang menyampaikan bahwa sekolah tempat kaderisasi terbaik. Kalau tadi oleh 14 pemateri disampaikan bagaimana pentingnya sebuah sekolah, bagaimana penting membangun brand, bagaimana jejaring, bagaimana mendatangkan customer, ditutup dengan kata, kalau semua sudah terjadi, maka jadikan sekolah Muhammadiyah itu menjadi sekolah kader, sekolah unggulan, di mana nantinya dari sekolah-sekolah itu akan bermuncullah kader umat, kader bangsa, dan kader perserikatan yang akan menggantikan kita semua hari ini. Kita akan berakhir, kita akan tiada, maka muncullah generasi baru yang tentunya akan menjadi pelangsung perjuangan kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Closing yang kemarin tertunda. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga yang terutama kepada Prof. Imam dan juga super speaker yang sudah membakar semangat para pemirsa hari ini, dan juga Bapak Hafid dari Mirai. Juga pada pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.